Jadi semua itu baru pendapat kalian? Tanya Gajah Mada. Benar Kakang. Akan tetapi, nantinya hal itu akan kami bawa untuk dibicarakan di hadapan Sang Prabu dengan segenap kerabat istana. Gajah Mada kini berusaha untuk tidak tersenyum sinis. Akan tetapi, raut wajahnya terlalu lugas untuk menutupi warna hatinya. Tidak mungkin gagasanmu itu didengar. Bagi Hayam Wuruk, kecantikan Dyah Pitaloka jauh lebih penting daripada negara. Ia tidak akan memaafkanku. Hayam Wuruk tidak akan peduli, meskipun kebesaran Mojopahit yang dibangun dengan bersusah payah itu cerai-berai. Aku tidak menyangka cinta Hayam Wuruk terhadap gadis dari Surawisesa itu bisa sampai membutakan matanya. Cintanya kepada perempuan itu sama besarnya dengan kebenciannya kepadaku. Percuma kalian berpendapat semacam itu. Paham Narendra tidak akan mendengarkan kalian. Lagi pula, persoalannya ada padaku. Maukah aku kembali menduduki jabatan itu? Pasangguan Gagak Bongol dan Kanuruan Gajah Enggon kembali kini saling melirik. Akan tetapi, pertanyaan yang menggelitik justru datang dari Bradabasu. Kakang, kalau misalnya Pahom Narendra memanggilmu, apakah Kakang tidak akan bersedia? Bradabasu kini yang bertanya. Gajah Mada tertawa. Tidak jelas apa yang telah menyebabkan ia tertawa. Entah tawa itu benar-benar mewakili isi hatinya atau sekedar bersanda saja. Aku tidak menginginkan jabatan itu lagi, kata Gajah Mada. Apakah Kakang menginginkan jabatan lain? Pancing Bradabasu. Ya, aku ingin kekuasaan yang tanpa batas. Aku ingin menjadi raja. Dengan menjadi raja, aku bisa dengan tegas untuk mewujudkan semua keinginanku. Dengan kekuasaan tanpa batas, aku benar-benar bisa mempersatukan seluruh wilayah Nusantara. Ucapan Gajah Mada itu membuat Pasangguan Gagak Bongol dan Kanuruan Gajah Enggon terkejut. Namun kaget itu segera mencair ketika Gajah Mada yang kini memamerkan wajah baru yang mendadak tersenyum. Aku bukan siapa-siapa. Aku tidak pernah bermimpi menjadi raja. Bukankah menurut pendapat kalian, yang sekedar bermimpi itu sudah bisa disebut sebagai tindakan makar? Kata Gajah Mada. Bradabasu kini segera mengerutkan keningnya. Bradabasu kemudian tidak kuasa mencegah senyumnya. Itu kalimatmu sendiri, Kakang. 20 tahun yang lalu, kau pernah mengucapkan kalimat itu, kata Bradabasu. Dipancing Bradabasu, Gajah Enggon kini juga tertawa berderai. Pertemuan dengan penuh tawa itu mulai menghangatkan udara yang mendadak menukik dingin seiring mendung yang mulai menebal di puncak Bromo. Kilat bahkan muncrat ini dari atas bukit. Hal itu menandakan hujan sebentar lagi akan turun. Bagaimana hubungan Mojopahit dengan Sunda Galuh sekarang? Tanya Gajah Mada yang tiba-tiba membelok. Kanuruan Gajah Enggon kemudian memegang lengan Pasangguan Gagak Bongol dan meminta Gagak Bongol yang bercerita. Jangan aku. Kau lebih menguasai permasalahannya. Kau saja yang bercerita, kata Gagak Bongol. Kanuruan Gajah Enggon kini membersihkan tangannya dengan menggunakan air kendi yang telah tersedia. Gajah Enggon juga memandang perlu mengendorkan ikat pinggangnya agar bisa berbicara dengan lapang. Dengan bersandar pada dinding, Pasangguan Gagak Bongol memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh sejawatnya itu. Melihat contoh yang telah diberikan oleh Gagak Bongol, Bradabasu kemudian melakukan hal yang sama.
Kakang masih ingat, sehari setelah perang Bubat, Sang Prabu mengirim utusan ke Surawisesa. Tanya Kanuruan Gajah Enggon, Gajah Mada kini mengangguk. Aku masih ingat. Semua yang terjadi itu masih terlipat lapi dalam benakku. Semuanya bagai baru saja terjadi kemarin. Gajah Enggon kini mengangguk. Setelah menempuh perjalanan lebih kurang 25 hari, Dang Acarya Nadendra dan Dang Acarya Smaranata kemudian telah berhasil pulang. Sang Prabu mengirim utusan yang tepat. Sebab kalau saja yang menjadi utusan itu pihak lain, boleh jadi utusan itu tidak akan kembali dengan selamat. Balas Gajah Enggon. Gajah Mada tidak mengubah raut mukanya. Jangan berlebihan. Jika Sundagaluh berani melakukan itu, terlalu mudah bagi Mojopahit untuk menggilasnya, ucap Gajah Mada. Jawaban Gajah Mada itu menyebabkan Pradabasu tidak senang, dan Pradabasu adalah orang yang suka berbicara belak-belakan. Seperti yang telah Kakang lakukan terhadap rajanya, tanya Pradabasu dengan datar. Setelah lewat waktu setahun, sekarang bagaimana cara pandang Kakang terhadap peristiwa itu? Prabu Maharaja Linggabuana bersama dengan Permaisuri, anak dan pengiringnya datang ke Mojopahit karena mereka diundang Kakang. Akan tetapi, setelah mereka datang dengan berpakaian untuk menghadiri pesta perkawinan, bukannya tari bedoyo yang disajikan untuk mengayuh Bagio kedatangan mereka, namun justru ribuan anak panah yang dilepas atas isyarat perintah dari tanganmu. Ucapan Pradabasu itu terasa menyakitkan. Namun Gajah Mada yang sekarang bukanlah Gajah Mada yang dulu, yang apapun ucapannya tidak bisa dibantah. Lagi pula Kakang, meskipun Mojopahit mungkin bisa memperlakukan Sundagaluh seperti negara-negara lain, apakah Sang Prabu masih akan melakukan itu? Kewenangan sekarang berada di tangan Hayam Wuruk. Sementara Hayam Wuruk telah memutuskan untuk membongkar Camunda dan menempatkan Aksopia pada tempatnya semula. Sedikit berubah wajah Pasangguan Gagak Bongol melihat begitu lepas dan ringan ucapan dari Pradabasu. Untuk beberapa jenak, Gajah Enggon harus menghentikan rangkaian kata-katanya. Gajah Enggon dan Gagak Bongol sama-sama telah menduga Gajah Mada pasti akan marah. Namun dugaan mereka ternyata salah. Gajah Mada kini justru tersenyum lebar. Lanjutkan, kata Gajah Mada. Permintaan maaf Mojopahit ke Sundagaluh diterima oleh Hyang Bunisora. Pada saat itu pula, ia juga mengangkat dirinya menjadi raja untuk menggantikan kakangnya. Namun Hyang Bunisora mengajukan tuntutan agar siapapun yang bersalah dalam peristiwa itu mendapat hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Mojopahit. Dengan tajam, Hyang Bunisora menyindir, janganlah Kutara Manawa hanya menjangkau maling ayam saja. Kutara Manawa harus mampu menjangkau orang sepertimu, Kakang. Gajah Enggon melanjutkan ucapannya. Gajah Mada kini tersenyum tipis. Gajah Mada tidak bisa mencegah munculnya rasa risih yang sejatinya telah mengusik kedalaman hatinya. Cukup lama seiring dengan tumbuhnya pengakuan bahwa ia memang bersalah dalam peristiwa setahun yang lalu itu, kesalahan yang menurut cara pandangnya semula harus ditimpakan kepada Sundagaluh yang tidak mau menuruti kehendak Mojopahit untuk bersatu. Lalu bagaimana dengan sikap Sang Prabu? Tanya Gajah Mada. Kanuruan Gajah Enggon kini menggosok-gosokkan tangannya yang mulai terganggu oleh udara yang mendadak menjadi dingin. Pahum Narendra menganggap hukuman yang kau jalani sekarang setimpal dengan apa yang telah kau perbuat, Kakang. Itulah sebabnya tindakan lebih tidak dilakukan. Hanya saja, seperti yang dikatakan oleh Dang Acarya Nadendra dan Dang Acarya Smaranata, Mojopahit harus bersikap waspada, karena sangat mungkin
akan ada serangan balas dendam, kata Kanduruan Gajah Enggon. Gajah Mada kini balas memandang tatapan Gajah Enggon tanpa berkedip. Jadi Sundagaluh akan balas menyerbu Mojopahit. Kekuatan mana lagi yang dimiliki Sundagaluh untuk balas menyerbu Mojopahit? Tanya Gajah Mada. Gajah Enggon dan dua temannya kini merasa aneh karena Gajah Mada masih bersikap demikian. Dari balik sikapnya itu, boleh jadi Gajah Mada tidak pernah menyesali apa yang pernah ia lakukan. Sundagaluh memang tidak mungkin menyerbu Kakang. Akan tetapi, peristiwa Bubat cukup memberi alasan untuk mereka melakukan balas dendam. Manakala membalas dendam dengan menyerbu tidak mungkin dilakukan. Yang bisa dilakukan adalah dengan cara bergerilya. Menurut desas-desus, ada orang dengan kemampuan khusus yang kemudian dikirim ke Mojopahit. Gajah Mada tidak bisa lagi menganggap cerita itu boleh diabaikan. Apakah balas dendam itu dengan sasaran Gajah Mada? Gajah Mada kini kembali bertanya. Gajah Enggon tidak menggeleng, tetapi tidak juga ia mengangguk. Prada Basulah yang kemudian tampil. Andai kata bisa membalas dendam dengan sasaran Gajah Mada, memang sungguh memuaskan Kakang. Namun, menembus Gajah Mada sulitnya setengah mati. Walaupun demikian, masih ada sasaran lain yang bisa menjadi arah bidik anak panah ataupun pisau terbang. Pelakunya bisa benar-benar orang Sunda. Tetapi, bisa saja bahaya itu muncul dari orang-orang yang berhasil mereka bina. Uraian itu ternyata menyebabkan Gajah Mada menjadi agak cemas. Lalu tindakan apa yang telah dilakukan untuk menghadapi itu? Tanya Gajah Mada. Tumenggung Macan Lewung sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas keamanan istana telah mengambil banyak sekali langkah pencegahan. Prajurit yang bertugas untuk mengawal Sang Prabu ditata dan disaring ulang. Demikian pula dengan para prajurit yang bertugas untuk mengawal Ibu Suri Sri Gitaria dengan suaminya. Juga Ibu Suri Diahwiyah dengan suaminya. Termasuk pula dengan para Sekar Kedaton. Seiring perjalanan waktu, Tumenggung Macan Lewung menyadari siapa musuh yang sebenarnya. Balas Gajah Enggon. Siapa? Musuhnya adalah waktu, Kakang. Waktu telah bergerak setahun lewat dan tidak terjadi apa-apa. Hal itu menyebabkan penjagaan melonggar dan kewaspadaan juga berkurang. Padahal Tumenggung Macan Lewung meyakini upaya untuk melakukan balas dendam itu benar-benar ada. Telik Sandi pasukan khusus Bayangkara seringkali menemukan jejak pesan yang aneh yang dicoret-coretkan di dinding istana. Agaknya, itu adalah merupakan cara berhubungan antara satu dengan yang lain. Pesan aneh itu menjadi sangat mencurigakan karena belakangan disadari itu ditulis dengan menggunakan bahasa yang tidak bisa dipahami, Kakang. Dan setelah diselidiki, rupanya tulisan yang seperti tanpa arti itu berasal dari bahasa Sunda yang dibolak-balik. Gajah Mada yang diam beberapa jenak itu kemudian perlahan mengangguk. Ya, waktu yang bergerak setahun tanpa terjadi apa-apa pasti akan menumbuhkan rasa bosan dan juga melunturkan kewaspadaan. Dengan demikian, celah untuk pihak-pihak yang akan membalas dendam itu pasti akan semakin terbuka, kata Gajah Mada. Gajah Mada yang bertopang dagu itu kemudian memejamkan mata. Ia mencoba mengenang bagaimana saat-saat terakhir Mojopahit sebelum ia tinggalkan. Sampai sejauh itu pemerintahan berjalan lancar dan teratur. Pasewaan agung diselenggarakan setahun sekali, dihadiri oleh para raja bawahan atau setidak-tidaknya diwakili oleh patihnya. Akankah semua itu mengalami kerusakan setelah ia tidak mengambil peran? Yang muda-muda nantinya yang harus bisa mengambil peran.
Oleh karena itu, mereka harus disiapkan sejak dini. Di masa depan, anakmu yang harus mengambil peran. Ketika semua orang sudah mulai pikun dan juga sudah mulai buyutan, Gajah Sagara dan Kuda Swabaya yang akan berbicara. Bagaimana dengan kiprah mereka sekarang? Pertanyaan yang dilontarkan oleh Gajah Mada itu adalah sungguh pertanyaan yang amat ringan. Namun, pertanyaan itu mampu mengubah raut wajah Pradabasu secara nyata dan menyebabkan Gajah Henggon tidak bisa mempertahankan arah pandangan matanya. Gajah Henggon kini terpaksa membuang wajah. Pasangguan Gagak Bongol pun juga tidak berminat untuk menjawab pertanyaan itu. Amat dalam dan panjang Kanuruan Gajah Henggon menghela nafasnya. Akhir-akhir ini, aku mulai kehilangan kendali atas anakku, ucapnya dengan datar. Gajah Sagara, tanya Gajah Mada. Kanuruan Gajah Henggon mengangguk. Kenapa dengan Gajah Sagara? Ketika Gajah Henggon kemudian tersenyum, senyumnya kini terasa amat aneh. Gajah Sagara sedang kasmaran. Seorang pemuda yang beranjak dewasa akhirnya tertarik kepada wanita. Hal itu aku anggap wajar. Namun yang kurang aku begitu suka, gadis yang menjadi pilihan Gajah Sagara itu adalah seorang pesinden dan juga penari tayub. Jenis perempuan yang gemar untuk melayani banyak orang. Gajah Mada kini terperangah. Gajah Mada yang terbelalak itu akhirnya kini tersenyum. Jadi Gajah Sagara menjalin hubungan dengan perempuan semacam itu? Tanya Gajah Mada. Gajah Henggon kini mengangguk. Apa pangkat anakmu sekarang? Tanya Gajah Mada lagi. Lurah prajurit, Kakang. Gajah Mada yang berjalan mondar-mandir itu kemudian melanjutkan senyumnya. Kemudian ia juga terlihat tertawa. Kalau gadis itu sudah menjadi pilihan anakmu, mengapa tidak kau restui? Tanya Gajah Mada ingin tahu. Gajah Henggon kini terdiam. Persoalan anaknya yang muncul dengan mendadak memang telah membuatnya pusing. Sejauh sang waktu berlalu, Gajah Henggon telah merenung, berupaya untuk mencari di titik manakah kekurangan gadis yang bernama Dyah Ganitri itu. Kanuruan Gajah Henggon telah melihat secara langsung gadis yang biasa menari tidak jauh dari balai prajurit itu memang sangat cantik. Suaranya indah mendayu-dayu dengan tarian yang agak seronok. Gajah Henggon berpendapat gadis yang sikapnya kelewat berani itu tentu bukanlah gadis yang baik-baik. Boleh jadi beberapa lelaki pernah singgah ke pelukannya. Celakanya, anak lelakinya yang belum berpengalaman itu ikut jatuh ke pelukannya. Pusing kepalaku memikirkan itu, Kakang. Tambah Kanuruan Gajah Henggon. Gajah Mada kini tertawa. Bagaimana dengan Senopati Kuda Swabaya? Tanya Gajah Mada lagi. Mendengar pertanyaan itu, Pasangguan Gagak Bongol yang sedang menggerataki punggung bukit dengan tatapan matanya kini terlihat tertawa. Soal itu, Pradabasu sama bingungnya dengan Gajah Henggon, jawab Gagak Bongol. Gajah Henggon kini mencuatkan alis dan betapa menyesal Pasangguan Gagak Bongol yang mendadak merasa ia telah keceplosan. Sebagaimana Gajah Henggon, Gagak Bongol juga tahu siapa sejatinya Kuda Swabaya. Selama ini ia ikut menyimpan rahasia itu rapat-rapat. Kenapa Pradabasu harus bingung? Namun Pradabasu merasa inilah saatnya untuk berbicara belak-belakan. Pradabasu sama sekali tidak keberatan dengan apa yang baru saja diucapkan oleh Gagak Bongol. Ringkasnya, Raden Kudamerta telah tahu siapa Kuda Swabaya dan mencoba mengambil perannya sebagai seorang romo. Termasuk juga mencarikan jodoh untuk Kuda Swabaya. Lompatan kenaikan pangkat yang diperoleh oleh Kuda Swabaya itu adalah hasil campur tangan dari Raden Kudamerta.
Gajah Mada bingung. Apapun yang diucapkan oleh Pradabasu itu baginya masih belum jelas. Aku masih belum jelas. Pradabasu merasa kepalang basah. Ia merasa inilah waktu yang tepat untuk membongkar semua rahasia yang selama ini telah ia tutupi dengan sangat pontang-panting. Kuda Swabaya adalah anak Raden Kudamerta. Dari Dyah Menur, Kakang, ucap Pradabasu dengan tegas. Gajah Mada terkejut. Butuh waktu sejenak untuk mencerna semua itu dengan utuh. Dengan terbelalak, Gajah Mada kini memandang Pradabasu. Perempuan yang selama ini hidup bersamaku. Ia menjadi istriku. Dan kami punya anak bernama Dyah Pertiwi. Perempuan itu adalah Dyah Menur, Kakang. Lanjut Pradabasu. Gajah Mada yang akhirnya menelan persoalan itu dengan utuh, memandang lawan bicaranya tanpa berkedip. Aku tidak merestui ketika Gusti Putri Dyah Wiyat menggagas perjodohan antara kuda Swabaya dengan seorang embannya. Aku yakin Raden Kudamerta berada di belakang gagasan itu. Aku juga keberatan dengan campur tangan Raden Kudamerta dalam kenaikan pangkat yang telah diperoleh oleh kuda Swabaya. Aku menganggap kuda Swabaya belum layak menjadi seorang senopati. Selama ini, aku telah melindungi Dyah Menur dan kuda Swabaya dari beberapa pihak yang berkepentingan dengan mereka. Aku melindungi mereka dari jangkauan tanganmu, Kakang. Aku berusaha keras untuk melindungi rahasia mereka dari siapapun. Selanjutnya, aku merasa sangat tidak senang ketika Raden Kudamerta akhirnya tahu siapa kuda Swabaya. Dan kemudian, ia melakukan banyak hal yang aku rasakan terlalu masuk dalam urusan rumah tanggaku. Gajah Mada masih terbungkam mulutnya. Dipandanginya Pradabasu dengan cara yang paling aneh. Gajah Mada kemudian tertawa pendek, juga tawa yang kini terasa sangat aneh. Gajah Henggon kini menggeliat untuk melenturkan tulang punggungnya. Ketika aku dipusingkan oleh ulah Gajah Sagara yang ngotot minta dibolehkan kawin dengan penari Tayub itu, pada saat yang sama Pradabasu juga dipusingkan oleh kuda Swabaya yang juga ngotot minta diperbolehkan kawin dengan emban yang bernama Probosiwi. Hanya saja, kuda Swabaya punya jawaban yang lebih jantan dan juga lebih gagah. Ketika Pradabasu mempersoalkan pangkat senopati yang disandangnya, supaya punya jejak luka di punggungnya, sehingga ia merasa layak untuk menyandang pangkat senopati itu, kuda Swabaya kemudian minta dikirim ke medan peperangan. Setahun lamanya senopati kuda Swabaya meninggalkan kota raja. Ia ikut berperang di sebuah tempat yang tidak jauh dari Si Junjung. Ia akan menghadapi wilayah yang memberontak dan didukung penuh oleh Tartar. Tidak jelas apakah kuda Swabaya masih hidup atau ia sudah mati. Hingga saat ini belum ada kabar apapun mengenai nasibnya. Dengan pandangan mata yang bersungguh-sungguh, Gajah Mada kini menatap Pradabasu. Kepadamu, aku layak minta maaf, Pradabasu, kata Gajah Mada. Ucapan itu mengagetkan Pradabasu, namun Pradabasu tidak berbicara apapun. Selama ini, aku telah menjadi sumber kecemasanmu. Rupanya sikapku berlebihan. Aku memandang kuda Swabaya merupakan sumber ancaman negara. Ternyata aku salah. Kini kita bisa melihat, kuda Swabaya ternyata seorang prajurit yang layak untuk dibanggakan. Ketika ada pihak yang meragukan kepantasan pangkatnya, ia memiliki jawaban yang tuntas dalam membungkam mulut orang-orang yang meragukannya. Pradabasu yang menengadah itu kini merasa lega. Orang-orang muda
seperti kuda Swabaya dan gajah Sagara yang nantinya akan menentukan nasib Mojopahit. Rasanya seperti baru kemarin peristiwa itu terjadi. Aku sungguh merasa bangga ketika kuda Swabaya yang ditunjuk untuk membacakan pemecatanku. Aku melihat kuda Swabaya tidak sedikit pun merasa gugup. Ia lakukan tugasnya itu dengan benar. Lanjut Gajah Mada. Pradabasa dan Gajah Enggon kini saling melirik. Pasang Guan Gagak Bongol merasa sulit untuk memahami bagaimana cara Gajah Mada berpikir. Menurutku, tidak ada yang perlu diragukan dengan jabatan senopati yang sekarang dimiliki oleh kuda Swabaya. Ia pantas untuk menjadi seorang senopati setelah dikirim ke medan perang. Menurutku, kau tidak perlu lagi meragukannya. Yang aku agak sulit memahami, mengapa perjodohan itu harus kau halangi Pradabasa? Tanya Gajah Mada. Pradabasa bingung melihat itu. Kanuruan Gajah Enggon kini justru malah tertawa. Kakang, Pradabasa itu seperti seorang pemuda. Padahal tangannya sudah sering buyutan, kata Gajah Enggon. Gajah Mada tidak segera memahami. Sementara Pradabasa melengos tidak senang. Melihat itu, Gajah Enggon dan Pasang Guan Gagak Bongol justru tertawa berderai-derai. Kenapa? Tanya Gajah Mada. Kau sudah tahu, Kakang. Pradabasa ternyata melesat jauh lebih tua dari kita. Lihat saja, tangannya sudah sering kini buyutan, balas Gajah Enggon. Pradabasa akhirnya tertawa meskipun tawa itu terasa kejut. Aku memang sudah tua. Akhir-akhir ini, aku sering mengalami keadaan seperti ini. Tanganku bergerak liar tidak terkendali. Itu membutuhkan pemusatan perhatian untuk kemudian mengendalikannya lagi. Gajah Mada menganggap persoalan itu bukanlah persoalan yang sepele. Bagaimana dengan kemampuan bidimu? Tanya Gajah Mada. Tidak ada masalah dengan itu, Kakang. Kemampuanku mengarahkan anak panah ke anak panah yang lain yang melesat terbang. Juga kemampuanku dalam membidikan pisau ke arah jantung orang yang berjalan. Hingga saat ini, belum ada yang bisa menandingi. Buyutan itu hanya datang pada saat-saat tertentu. Ucapan Pradabasa itu telah menyebabkan Gajah Enggon dan Pasang Guan Gagak Bongol tertawa. Bahkan kini Gajah Mada juga ikut tertawa. Namun sejenak kemudian raut muka Gajah Mada kembali bersungguh-sungguh. Lalu apa yang kalian maksud dengan Pradabasa? Mengira dirinya masih seorang pemuda? Tanya Gajah Mada. Pertanyaan itu menyebabkan Gajah Enggon tertawa terkekeh. Karena Pradabasa masih cemburu seperti anak muda, Kakang. Wajah Pradabasa kini benar-benar membeku. Namun akhirnya ia bisa juga tersenyum. Meskipun demikian, Gajah Mada tetap saja belum memahami duduk persoalannya. Pradabasa cemburu membayangkan bakal terjadi perjumpaan kembali antara istrinya dengan Raden Kudamarta, Kakang, kata Gajah Enggon. Gajah Mada larut dalam memandang sahabatnya yang mencoba membuang muka itu. Jadi perasaan itukah yang telah menyebabkan kau merasa tidak senang pada perjodohan yang digagas oleh Ibu Suri? Karena kau khawatir perjumpaan kembali istrimu dengan Raden Kudamarta itu akan membuka kembali jalinan asmara di antara mereka. Coba kau tanyakan itu kepada hati nuranimu. Apakah istrimu adalah jenis istri yang mudah berpaling? Jenis istri yang tidak punya kesetiaan, Pradabasa? Tanya Gajah Mada. Entah mengapa Pradabasa yang wajahnya membeku itu tiba-tiba tertawa, seperti ia tengah mentertawakan dirinya sendiri. Sudah aku lakukan, Kakang, kata Pradabasa. Sudah kau lakukan bagaimana? Kejar Gajah Mada. Aku sudah mawas diri, dan aku pun sudah berbicara banyak dengan istriku. Aku sudah menyadari kekeliruanku,
dan tidak mempersoalkan lagi perjodohan antara kuda Swabaya dengan perempuan yang menjadi pilihannya. Kalau ada masalah, justru adalah keberadaan kuda Swabaya. Di masa lalu, aku adalah seorang prajurit. Aku sangat memahami bagaimana dan apa yang harus dihadapi oleh segenap keluarga ketika salah seorang anggota keluarganya menjadi prajurit. Romo dan Biung seorang prajurit harus sadar serta siap andai kata sewaktu-waktu anaknya pulang tinggal nama. Demikian juga dengan istrinya. Ia harus tabah dan siap sewaktu-waktu suaminya pulang tinggal nama. Akan tetapi, semua sikap itu hanya ada di mulut. Sebagai seorang Romo, tetap saja aku merasa gelisah. Aku cemas anakku mengalami hal buruk di medan peperangan. Kalau memang kuda Swabaya gugur di Palagan, aku akan berusaha untuk bisa menerimanya. Yang aku takutkan, kuda Swabaya tidak mau pulang dan memilih menetap entah di mana. Apa yang disampaikan Prada Basu itu ternyata mampu menggetarkan serat-serat saraf sanubari. Merinding kini Kanuruan Gajah Enggon mendengar rangkaian ucapan itu. Merinding pula Pasangguan Gagak Bongol yang menyimak ucapan itu. Pasangguan Gagak Bongol yang memiliki kewenangan untuk mengatur pemberangkatan prajurit ke medan perang sebenarnya telah berusaha untuk melacak jejak kuda Swabaya. Akan tetapi, tidak seorang pun yang pulang dari medan perang dengan membawa keterangan yang dibutuhkan. Sejalan dengan waktu yang terus bergerak, hari itu Gajah Mada sungguh merasa senang dengan kehadiran dari sahabat-sahabatnya. Swendar Prasasti dan suaminya yang mengabdi di padepokan itu tahu tamu-tamu Gajah Mada itu pastilah orang-orang penting. Tanpa harus diberi petunjuk apa yang harus dilakukan, Swendar Prasasti dan Pintasmara kemudian menyiapkan sajian makanan yang dianggap memadai. Dibantu beberapa tetangga yang ikut sibuk di dapur, 2 ekor ayam yang telah disembelih itu menjadi berbagai jenis makanan. Sebagai tuan rumah yang baik, Gajah Mada membawa tamu-tamunya berkeliling ke bukit-bukit yang tidak jauh dari tempat itu agar bisa menikmati pemandangan dengan lebih leluasa. Dengan takjub, Prada Basu memperhatikan luncuran air terjun yang membuih dan menimbulkan tempias. Tempat ini benar-benar menyenangkan, Kakang, kata Prada Basu. Gajah Mada tersenyum. Kau boleh memboyong keluargamu kemari dan ikut tinggal bersamaku, balas Gajah Mada. Namun untuk tawaran itu, Prada Basu punya jawaban yang tangkas. Tidak, Kakang. Kenapa? Celetuk Pasangguan Gagak Bongol. Prada Basu tidak segera menjawab. Kenapa? Kejar Kanuruan Gajah Enggon. Tempat ini terlampau dingin bagi dia, Menur. Aku tidak mau punya anak lagi di masa tuaku, jawab Prada Basu. Gajah Mada tertawa terkekeh-kekeh. Pasangguan Gagak Bongol ikut menyumbangkan tawanya yang kini berderai. Kanuruan Gajah Enggon kini juga memegangi perutnya yang mendadak seperti terasa penuh.